Ada seorang laki-laki hadir yang tinggi kedudukannya dari orang-orang yang terpandang, dari penduduk negeri Bistam. Ia tidak pernah berpisah dari majelis Abu Yazid Al-Bistami atau Al-Bastami, membacanya Bistami atau Bastami, jangan Bustami. Jadi bi atau ba, karena dalam beberapa kitab ada yang membarisi mendabitkan bi kasril ba Bistami, ada yang bi fathil ba Bastami, Abu Yazid Bastami atau Abu Yazid Bistami. Abu Yazid Bustami itu salah. Nah, di majelis Abu Yazid itu ada seseorang yang punya kedudukan tinggi, punya kehormatan yang tinggi, baik itu kekayaannya atau itu kedudukan pangkat jabatannya. Pokoknya orang ini dihormati. Orang ini dihormati. Nah, beliau itu hadir di majelis Abu Yazid Al-Bistami. Pada suatu hari ia berkata kepada Abu Yazid, "Saya, wahai Abu Yazid, semenjak 30 tahun berpuasa setahunan, tidak pernah berbuka kecuali hari-hari nang kada boleh puasa. Puasa aja sah, tiap hari puasa, kecuali hari tasyrik nang kada puasa, hari raya. Saya melaksanakan salat malam dan tidak tidur. 30 tahun puasa hari-hari, 30 tahun malam beribadah semalaman. Dan saya tidak merasakan dalam hatiku akan sesuatu dari ilmu ini. Tapi dalam hati ini asa kadada merasakan sesuatu, kedekatan dengan Allah." Artinya bahasa kitanya, sudah beramal sekian puluh tahun, puasa tiap hari, sembahyang malam tiap hari, kenapa aku ini masih hatinya lawan Allah tuh merasa jauh? Ya, termasuk merasa jauh itu merasa masih ada harga diri. Nah, merasa masih sakit hati bila dicela orang, sakit hati bila dihina orang. Mestinya kan kada lagi tuh kalau sudah sekian tahun beribadah, 30 tahun tuh puasa hari-hari, 30 tahun sembahyang malam. Sebenarnya orang yang sudah macam itu mestinya jadi sudah. Karena taat itu kan buahnya adalah ubudiyah. Taat itu buahnya ubudiyah, kehambaan. Kehambaan itu buahnya apa? Kehinaan. Hamba itu kan hina. Nah, mestinya orang yang sudah 30 tahun taat ini mesti berbuah ubudiyah. Ubudiyahnya mestinya sudah berbuat kehinaan. Mestinya dicela orang kada marah lagi, sambati orang apa kada menghiraukan lagi. Tapi ini kenapa ulun ini masih aja dipuji orang asa suka, bila dihina orang sakit hati bisa sarik. Nah, dan saya membenarkan dengannya dan mencintainya. Maka Abu Yazid berkata, ujar Abu Yazid, "Jikalau kamu berpuasa 300 tahun dan beribadah malamnya, niscaya tidak akan kamu dapati dari ini walau seberat zarrah hikam, walaupun hikam puasa 300 tahun. Apalagi hanya 30 aja, 300 tahun hikam puasa, 300 tahun hikam beribadah, hikam kada akan mendapatkan ilmu ini, ilmu ma'rifat ini." Kan orang ma'rifat itu orang yang sudah ahrar, sudah merdeka. Orang ma'rifat itu orang yang pandangannya itu selalu memandang kepada jalal atau jamal Allah. Itu orang ma'rifat. Bila ada hal-hal yang kadang menyamankan inya, nang dipandangnya adalah jalal Allah.
Bila ada hal-hal yang menyenangkaninya, yang dipandangnya adalah jamal Allah, keelukan Allah. Jadi artinya apa? Orang ma'rifat itu kalau dia disakiti dia kadang merasa terhina, kalau dia dipuji dia kadang merasa terpuji. Karena apa? Karena mereka sudah musyahadah kalau mereka disakiti, dicela, itu yang bertajalli adalah jalal, keagungan, kebesaran Allah. Nah, kalau mereka dipuji, disanjung, mereka menganggap bahwa Allah bertajalli dengan jamal dan keelokannya. Jadi semuaan orang ma'rifat itu kembalinya kepada Allah. Nah, kada tersinggung disakiti, kada terambung dipuji. Nah, itu orang yang sudah punya ilmu ma'rifat. Nah, si laki-laki ini 30 tahun sudah mengamalkan amalan macam-macam tanpa henti-hentinya, belum dapat lagi ilmu itu. Nah, ujar Abu Yazid, ikam jangan 30 tahun, 300 tahun kayak ikam ini kada dapat lagi itu. Niscaya tidak akan kamu dapati dari ini walau seberat zarah, walaupun sedikit. Laki-laki itu bertanya, mengapa? Napa garam? Ngalihnya apa? Abu Yazid berkata, karena kamu terdinding oleh dirimu sendiri. Bukan orang lain yang mendinding, kada, dirimu sendiri yang mendinding. Artinya apa? Ikam ini, jar Abu Yazid, ikam pemurah tuh bujur karena ikam sugih. Ikam penolong lawan orang, ikam bujur karena ikam mampu. Tapi sebuting ikam ini penyakitnya, ikam merasa bahwa diri ikam tuh ada harga, mudah tersinggung, mudah marah. Nah itu. Nah, kalau ikam masih macam itu, ikam 300 tahun kada akan dapat ilmu ma'rifat itu. Apalagi balang kambingan. Puasa banu kada, banu puasa, sembahyang malam banu bangun banu kada. Harga dirinya tinggi benar, nama ginnya. Ini tuh kada ada harapan apa-apa. Laki-laki itu bertanya, adakah ini obatnya? Adakah obatnya? Adakah amalannya? Adakah caranya kayak apa? Menghilangi harga diri nih. Ini orang yang punya penyakit dipintang harga diri. Ini kada punya penyakit dipintang kikir, kada punya penyakit dipintang pemalar memberikan bantuan saran, kada punya penyakit dalam hal-hal lain. Penyakitnya orang ini tinggi hati. Adalah obatnya? Abu Yazid menjawab, ada obatnya. Laki-laki itu terus berkata, katakanlah obat itu kepadaku. Padahal kan apa obatnya? Abu Yazid, laki-laki terus berkata, katakanlah obat itu kepadaku sehingga saya mengamalkannya. Abu Yazid berkata, kamu tidak akan mau menerimanya. Jamun ku beri petunjuk, ku beri jalan, ku beri obat, kamu kada mau jo makan obatnya itu. Kamu kada sanggup, ya Abu Yazid. Laki-laki itu berkata, sebutkan kepadaku napa garam obatnya supaya bisa saya mengamalkannya. Abu Yazid berkata, jar Abu Yazid, obatnya pergilah sekarang ke tukang hias, cukurlah rambut dan jenggotmu. Janggut tuh habis semua dibuangi, rambut ikan tuh gundul semua. Lepaskanlah pakaianmu ini, pakaian kebesaran tuh jangan dipakai lagi, dan berpakaianlah dengan baju kurung panjang, cukup baju gamis biasa. Gantungkan di lehermu karung yang dipenuhi dengan buah jauz, dan kumpulkanlah anak-anak kecil di sekelilingmu, dan katakanlah kepada mereka, setiap orang yang mau menampilingku dengan satu kali tempilingan akan saya beri 1 biji buah jauz ini. Kemudian masuklah kamu ke pasar dan kelilinglah pasar itu ke semuanya, dan katakan kepada orang-orang yang menyaksikan dan pada setiap orang yang mengenalmu, dan kamu dalam keadaan yang demikian itu,
Kita keliling pasar, bertemuan orang tampiling pang aku pengen kubari sebiji. Teman orang tampiling aku laki-laki yang kubari sebiji ini. Maka laki-laki itu berkata, subhanallah. Laki-laki tadi, subhanallah. Kamu mengatakan kepadaku seperti ini, wahai Abu Yazid. Itu kau yang padahkan obatnya. Subhanallah, menjadi laki-laki tadi. Abu Yazid berkata, ucapanmu subhanallah itu adalah syirik. Jika mengucap subhanallah itu syirik. Laki-laki itu bertanya, bagaimana bisa begitu? Subhanallah dipadahkan syirik. Abu Yazid menjawab, karena kamu membesarkan dirimu, lalu kamu mensucikannya, dan kamu tidak mensucikan Tuhanmu. Masa kita tuh disambut orang penipu, padahal kita kada penipu. Kita sambut orang yang kada baik, lalu jadi kita subhanallah. Nah itu syirik itu, karena kita menganggap diri kita suci daripada itu, bukan mensucikan Allah, kada maksudnya. Nah hati-hati benar itu.